Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur ikhwatu fillah rahimakumullah, pada hari ini di waktu hujan walaupun seadanya ya, karena kondisi sedang hujan ya, hujan yang cukup agak besar juga ya. Tentunya semoga kita yang juga melangkahkan kaki ya, melangkahkan serta anggota badan kita, Allah berikan hidayah untuk terus konsisten, serta yang juga menyimak di online tuh ya, di Facebook tuh ya. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan hidayah untuk istiqomah. Dan juga semoga semua yang juga mendengarkan wasiat ini ya, wasiat ini, hikmah ini, dan juga pelajaran ini pula ya, yang menyimak pula, saya doakan pula ya, agar semua urusannya Allah selesaikan atau bereskan urusannya sebagaimana ya, sebagaimana kita melangkahkan, melapangkan urusan kita. Kita ada waktu luang, ada kesibukan tersendiri ya, ada jadwal tersendiri ya, tapi kita sempatkan untuk mendengarkan majelis ini ya. Semoga Allah beri keberkahan untuk semuanya. Ikhwatu fillah, sebelum kita ke penjelasan tentang taharah, saya ingin berikan sebuah wasiat yang sangat penting tentunya. Wasiat dari ulama salaf, dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang beliau menyampaikan ketika seseorang mendapatkan perkara musibah, perkara apa yang disebut kesulitan, apa yang disebut mudarat, apa yang disebut berat, dan sejenisnya lah gitu ya. Maka beliau berwasiat ya, bagaimana beliau menjawab pertanyaan yang bertanya itu, pertanyaannya gini: bagaimana seorang yang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala? Beliau jawab dengan was-was, khawatir berlebih akan tertimpa musibah. Jadi apa yang jadi was-wasnya, kekhawatirannya ya, apa yang jadi ketakutannya, itu akan maka itu menjadi musibah. Memantau terus harta benda karena takut hilang atau berkurangnya harta itu, maka semua itu adalah termasuk suudzon kepada Allah Ta'ala. Karena manusia terkadang khawatir akan dirinya, khawatir akan hartanya, khawatir akan keluarganya, khawatir juga akan kedudukannya, jabatannya, terus khawatir apa lagi? Khawatir akan bisnisnya gitu ya. Apalagi khawatir akan asetnya. Segala-galanya manusia itu bisa jadi khawatir lah gitu ya. Kesimpulannya gitulah. Maka itu adalah
Ketika khawatir itu berlebihan, kata Imam Asy-Syafi'i, katakanlah kepada dia yang hatinya dipenuhi rasa pesimis. Lalu mulai dia menyempitkan cakrawala luas di sekeliling kita. Sirrus sa'adati husnu zonnika billadzi khalaqal hayata wa qassamal arzakon. Nah itu ya. Nih, pegang quotes dari Imam Syafi'i. Ya. Nah, ini untuk meraih kebahagiaan. Pegang quotesnya nih. Pegang erat-erat ya, di cekal gitu ya. Kalau bisa dikait ya. Nggak usah dirantai gitu ya. Nggak usah dirantai gitu ya. Nih, kata quotesnya nih. Rahasia kebahagiaan itu adalah baiknya persangkaanmu kepada zat yang telah mencipta hidup dan membagi rezeki. Jadi, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, ya, kalau kita prasangka baik kepada Allah, maka itu adalah rahasia kebahagiaan kita. Rahasia beres semua masalah kita. Ya. Rahasia beres semua ya. Apa yang jadi gunah gulana, ruwet, riut, nanti puyang gitu ya. Sulit gitu ya, sedih dan sebagainya lah gitu ya. Beresnya itu apa? Dengan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah mencipta hidup dan membagi rezeki. Allah menciptakan kehidupan, ya. Allah juga yang membagi rezekinya. Gitu ya. Kemudian seorang Badui berkata nih kepada Ibnu Abbas nih, salah satunya nih juga wasiat yang lain nih. Radhiyallahu anhu ya. Nih Ibnu Abbas ditanya, siapakah kelak yang akan menghisap kita? Dijawab Allah. Dia ya, katakan kalau begitu kita akan selamat demi Robnya Ka'bah. Ditanya kenapa? Dia jawab, innal karima ida malaka afan. Sesungguhnya zat yang maha mulia jika miliki dia akan memaafkan. Maka adalah ibadah hati yang besar ketika kita memiliki keyakinan dalam hidup bahwa Allah Ta'ala pasti akan menggantikan setiap tangis ya, dengan senyuman, setiap sedih dengan keceriaan, setiap kesulitan dengan kemudahan ya. Setiap apa lagi? Setiap kerewetan, keliatan, kalieren nanti atau yang jadi masalah guna gulana gitulah, semuanya Allah akan ganti dengan kemudahan dan kelancaran ya. Kelancaran tentunya untuk segala urusan kita ya, yang tadinya jadi tentunya tadinya berat maka jadi ringan tuh ya. Gitu. Tentunya dengan prasangka baik kepada Allah apapun ya. Sampai misalnya ketika orang itu ditipu ya, orang itu dituduh, orang itu diprasangka jelek lah gitu. Misalnya kita misalnya ya, kita diprasangka jelek sama orang lain, kita dituduh, kita ditipu dan sebagainya gitu. Tetaplah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Tetap prasangka baik, jangan buruk sangka kepada Allah, tidak boleh goreng hati ke Allah banyak gitu. Kepada manusia ya kalau dia aduh ya.
kepada orang kalau dia memang sudah terbukti punya kesalahan, gitu ya, punya keburukan, dan keburukan itu hal yang harus ditindak, misalnya kriminal atau pencurian atau gitunya kasus atau modus lah gitu. Ya itu mah urusannya bahwa itu di pihak yang berwajib, ya gitu. Maka kita tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Barangkali ketika kita ditipu, dituduh, nanti ya kita ada hikmahnya, kita bakal lebih kuat, ya. Lebih kuat, dan kitanya bisa lebih sabar, ya. Dalam setiap langkah kehidupan kita, ya. Setiap aktivitas kehidupan kita punya kesabaran yang tentunya tidak ada anugerah yang lebih baik, ya. Tidak ada anugerah yang lebih hebat daripada kesabaran. Maka prasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya, ya. Itu diantara wasiat dari Imam Asy-Syafi'i dan juga pelajaran dari Ibnu Abbas, ya. Jangan lupa bahwa Allah Ta'ala akan membagikan kebahagiaan kita berbanding lurus dengan prasangkaan kita kepadanya. Maka hendaklah engkau berprasangka baik kepadaku, ya gitu, kepada Allah, ya. Senantiasa, ya, kita prasangka baik, ya gitu. Di dalam hadis qudsi, ya gitu, bahwa Allah itu sesungguhnya aku lah, gitu ya. Simpelnya sesungguhnya aku, ya. Sesungguhnya aku, kata Allah, ya, dalam firman-Nya di hadis qudsi, bergantung pada prasangka hambaku. Jadi prasangka baiklah kepadaku, itu ya, kepada Allah harus kita berprasangka baik. Setiap halnya Allah akan berikan solusi bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang dekat dengan Al-Quran, bagi orang yang senantiasa bersirkel, ya, circle-nya itu dengan circle orang-orang soleh, circle orang-orang yang baik, ya, yang terbukti kebaikannya, ya, yang tidak memanfaatkan, gitu ya, memanfaatkan ke jalan yang salah, gitu ya. Memanfaatkan ke jalan yang benar, mah, ya alhamdulillah, gitu ya, bersyukur kita itu yang jadi teman kita, sahabat kita. Ya, katanya minta seetik, katanya iyalah butuh, iya butuh itu, katanya. Terus bikin rencana dan sebagainya, gitu ya. Tapi dia, gitu ya, nah itu, dia itu ujung-ujungnya memanfaatkan kita, tapi dalam untuk kejelekan, untuk serakahnya dia sendiri, nah, ya, untuk serakahnya dia sendiri. Maka tentunya kita tetap prasangka baik kepada Allah. Allah akan berikan setiap jalannya untuk kita, ya, dan kita tetap beramal soleh. Kita wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha, itu ya, bersama orang-orang yang terus berzikir, ya, setiap pagi dan petang, itu ya. Artinya bersama orang-orang yang soleh. Mereka lah yang akan menguatkan kita juga, ya. Itulah mereka, wasilah orang-orang soleh yang menguatkan setiap langkah kita. Maka kita yakin, ya, di surah apa ya, saya ingat dulu, ya, Al-Maidah, ya, Al-Maidah nih, innama waliyukumullah, ya, hanya saja wali-wali Allah itu, atau wali-wali Allah itu, ya, itu kalau nggak salah itu, ya, nanti dicek lagi lah gitu. Untuk wali-wali kita itu adalah bersama orang-orang yang beriman, ya, waladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun, ya. Itulah, ya, jadi orang-orang hizbullah, orang-orang yang bersama Allah, orang-orang hizbnya Allah, gitu ya, gitu. Sesungguhnya wali-wali kalian itu Allah dan orang-orang yang beriman, gitu ya.
maka circle Allah lah gitu lah gitu. Ya, circle Allah lah gitu ya. Dia yang akan mendapatkan kemenangan ya. Wallahu minkum. Aku lakum lihaza wa astaghfirullah li wa lakum.